Nama saya Dr. Herlambang, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan fetal maternal, lahir di Medan, dan sampai ke sini melalui perjalanan merantau dari ke Padang. Terus saya sekolah di UNAN dan terus bekerja PTT dokter di Jambi dan terus melanjutkan pendidikan spesialis obstetri di Unsri Palembang dan konsultan serta S3 juga ke Jepang dan di Unpad. Dan setelah itu saya balik ke Jambi lagi berdinas di Rumah Sakit Raden Matahir, dokter fungsional, dan pada tahun 2016 diangkat menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi sampai tahun 2020, dan selanjutnya Pak Gubernur Jambi mempercayai saya menjadi direktur Raden Matahir tahun 2022. Dan inovasinya tentu dari rumah sakit sendiri ya, yang bagaimana menginovasi semua pelayanan-pelayanan yang berada di sana. Sebenarnya awal saya tidak ingin jadi dokter, menjadi pilot penerbang. Ternyata memang nasib yang membawa saya menjadi dokter karena orang tua ibu saya, dan saya juga awalnya sudah ingin menjadi dokter bedah plastik ya, tapi kok bisa menjadi dokter objin. Dan karir saya juga awal-awalnya sebagai profesional dokter, bagaimana ke pasien, menerap ilmu pasien, tapi dengan ketertarikan kepada manajemen, melihat supaya pelayanan bagaimana bagus, pelayanan prima, dan kita tentu berharap bisa bersaing dengan negara tetangga. SDM kita di Indonesia, terutama juga di daerah-daerah kami itu sebenarnya potensi, ya tinggal hanya masalah promosi ya, karena ternyata dokter-dokter di Indonesia itu betul-betul berkompeten. Nah, tinggal hanya bagaimana mengolahnya saja, memberikan lain-lain yang bermanfaat. Kita juga sampai di sini bekerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ya, dengan Rumah Sakit PON, Stroke Center, dan Rumah Sakit Darmais. Sebenarnya ya di seluruh bidang itu punya suka dan duka. Yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja dengan ikhlas, ya, merawat pasien, membuat suasana kawan-kawan di rumah sakit itu nyaman, yaitu karena disebabkan karena ya kita dukanya tentu jangan dibawa lama, karena bekerja itu adalah ibadah. Kita mempunyai tiga keinginan ya sebenarnya, yaitu bagaimana menata kelola organisasi di semua rumah sakit yang betul-betul profesional, bekerja dengan baik ya, sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan pelayanan ya yang berkualitas. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan SDM kita yang sesuai dengan profesional. Jadi nanti akan terbagi tiga, itu yang terpenting. Ya harapannya tentu pengkaderan ya. Yang penting adalah sistem yang kita bangun. Sistem yang bangun yang baik, terus nawaitunya yang baik, terus alur-alur yang benar, SOP yang benar. Nah, siapapun nanti yang jadi direktur, siapapun yang jadi pemimpin itu tetap menjalankan seperti itu. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Nah, tentu kita banyak mengkader ya yang muda-muda ya, untuk bekerja sama, tentu diberi tanggung jawab juga sebelumnya, misalnya diberikan tanggung jawab sebagai kepala bagian ke instalasi, eselon awal ya, eselon 4, dan tentu harapannya nanti akan mengkader dari dasar. Jadi tidak ada langsung dia meloncat jabatan ya, sehingga dia memahami semua lini pelayanan dari dasar ya. Karena yang terpenting di dalam pelayanan dan inovasi di rumah sakit itu yang terpenting adalah bagaimana layanan berkualitas. Pada awalnya Rumah Sakit Raden Matahir itu yang berdiri di Provinsi Jambi itu tahun 1948 ya. Dia bergabung dengan Dinas Rumah Sakit Tentara ya, atau DKT Jambi, dan pada tahun 1972 dipindahkan ke Jalan Letjen Suprapto nomor 31,
di Telanjepura dan dibangun di luas tanah kira-kira 78 hektar ya, dan rumah sakit itu juga menjadikan rumah sakit Provinsi Jambi ya, yang semula Rumah Sakit Umum Daerah Jambi dan kemudian pada tahun 1999 berubah nama ya, dinamakan oleh pahlawan Jambi yaitu Raden Matahir ya. Pada tahun 2009 Raden Matahir Jambi itu merupakan rumah sakit pendidikan kelas B, dan pada tahun 2010 Rumah Sakit Raden Matahir berdasarkan keputusan Gubernur Jambi itu berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, dan diberikan bagaimana kefleksibilitasan dalam tata kelola di bidang keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pada tahun 2012 dan 2017 itu Rumah Sakit Raden Matahir telah terakreditasi KARS yang dengan penilaian paripurna. Tentu kita selalu pertama membuat bagaimana deregulasi kebijakan, dan terus yang kedua tentu kita tetap adanya penataan dan selalu adanya penguatan organisasi, dan yang ketiga kita selalu menata sistem manajemen SDM ya, dan juga bagaimana peningkatan kualitas pelayanan, dan yang kelima tentu melakukan penguatan akuntabilitas dan pengawasan. Nah, inovasi yang kami terapkan mengembangkan layanan primer, yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis elektronik ya. Dalam hal ini tentu sekarang sedang pengembangan dari SIM-RS ya, SIM-RS smartphone. Itu tentunya kita ingin menjadikan ya kewajiban kita sebagai pimpinan ya, bagaimana menjadikan Rumah Sakit Raden Matahir menjadi pilihan utama masyarakat Jambi ya, maupun sekitarnya ya, tentu dalam pelayanan kesehatan, dan juga menjadi bagaimana kita berharap dan mengembangkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan di Sumatera. Penghargaan dulu pada tahun 2021 ya, itu ada penghargaan dari Top Inovasi Pelayanan Publik ya dari Kemenpan RB, dan juga pada tahun 2021 itu adanya suatu penghargaan juara utama ya inovasi daerah pada lingkup pemerintahan Provinsi Jambi, dan pada tahun 2021 juga itu adanya penghargaan dari Kemendagri ya, yaitu penghargaan Inovatif Government Award IGA Award ya, dan sekarang juga tahun 2022 ini dapat inovasi dari pelayanan. Saat pandemi Covid itu Raden Matahir melayani lebih dari 3.000 ya, 3.000 penderita secara signifikan, tapi tidak berdampak ke pelayanan rutin ya, tidak berdampak pada pelayanan rutin dan tetap berjalan seperti biasanya ya. Dalam pelayanan Covid-19 RSUD Matahir tentu menyiapkan tempat khusus di UGD ya pada penderita COVID, mulai dari UGD ya, terus juga yang memiliki triase, artinya tempat bagaimana nanti dia bisa memisahkan pasien khususnya COVID, dan tentu adanya ruangan isolasi ya khusus di UGD, rawat jalan yang disiapkan di poliklinik khusus COVID ya, kita mempunyai poliklinik khusus COVID itu ya. Nah, pada pemeriksaan diagnostik RSUD juga sudah memiliki laboratorium PCR ya dengan 2 mesin PCR dan 2 mesin ekstraksi ya, dan saat itu perawatan penderita di Raden Matahir ya menyiapkan ruangan isolasi center ya, kita mempunyai ruang isolasi center dan ruang rawat inap khusus COVID ya. Di samping itu juga menyiapkan kamar operasi khusus bagi pasien-pasien COVID yang ada indikasi untuk dilakukan operasi ya, misalnya pasien bedah, pasien kebidanan, atau pasien yang lain THT mata ya. Jadi kita punya khusus ya pelayanan COVID, dan kita juga menyiapkan kamar untuk hemodulisa ya, itu cuci darah khusus juga itu untuk pasien COVID. Jadi kita memberikan pelayanan maksimal untuk penderita COVID ya. Selain juga hemodulisa juga kita mempunyai sistem tekanan negatif ya yang diberikan pada penanganan COVID, dan juga adanya
penanganan jenazah ya, untuk pemulasaran jenazah yang ditangani oleh petugas terlatih. Jadi pasien COVID juga kita lakukan itu. Nah, pada saat pandemi di rumah sakit juga menambah kapasitas mesin oksigen ya, dari 3 mesin sekarang menjadi 4 mesin, sehingga kapasitas produksinya dapat dipenuhi oleh kebutuhan rumah sakit sendiri ya, mungkin itu ya. Dan juga kiat dalam melakukan perubahan, yakni yaitu mengajak seluruh elemen rumah sakit untuk melayani dengan hati nurani ya, dan juga untuk melakukan pemikiran bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Ya, sebenarnya masalah dan hambatan dalam pelayanan pada dasarnya itu merupakan hal biasa ya. Jadi akan tetapi tentu cara kita dalam menangani itu setiap masalah dan hambatan yang muncul, baik itu eksternal maupun internal, tentu kita berharapkan melalui pola-pola diskusi ya, koordinasi, komunikasi ya, dan juga akan membentuk komitmen dalam mencari jalan keluar ya dari masalah itu tersebut ya. Saya sebagai direktur tentu selanjutnya akan memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Untuk layanan kesehatan tentu kita mulai dari pelayanan rawat jalan, untuk rawat inap, penunjang seperti patologi anatomi, tentu adanya alat-alat seperti radiologi, CT scan, MRI ya, adanya kamar operasi yang mempunyai yang minimal invasif ya, adanya untuk bedah saraf, obgyn, digestif, ortopedi, onkologi dan urologi, dan juga ada pelayanan yang intervensi non bedah ya, seperti kardio intervensi atau jantung hipertensi dan neurointervensi dengan alat cath lab yang ada. Dan kita juga adalah rumah sakit pendidikan yang berorientasi kepada wahana pendidikan, karena kita memiliki kelas-kelas ruangan belajar pada setiap bagian di rumah sakit ya, tentu mempunyai representatif yang dilengkapi dengan data pendukung ya, seperti AC, kursi, infocus dan lain-lain. Dan sehingga juga wahana pendidikannya tetap berlanjut ya, seperti adanya koas ya, dan tentu kita memiliki kelengkapan dari sarana belajar dan ruangan istirahat. Insya Allah di rumah sakit kita tanggapan masyarakat itu positif ya, dikarenakan rumah sakit Raden Matahir memiliki sarana-prasarana yang lengkap dalam penanganan penderita COVID. Ya, jadi kita selalu mengadakan edukasi kepada masyarakat ya, tentu menanamkan pola 3M, menjaga sebagai protokol kesehatan. Kita mengetahui bahwa virus COVID itu memang sangat berbahaya ya, tetapi pada beberapa orang tentunya ya yang mempunyai penyakit-penyakit lain ya, dan juga virus itu juga bisa menimbulkan gejala yang cukup ringan ya, karena identifikasi dari penyakit COVID itu sekarang juga sudah hampir seperti penyakit biasa ya, dan tentu apabila gejala-gejalanya itu juga bisa berat ya, sehingga bisa berujung fatal. Nah, kita juga mempunyai edukasi jika terpapar COVID, tentu sebaiknya kita melakukan hal-hal edukasi ya, seperti jangan panik ya, tetap di rumah, istirahat, minum air putih yang cukup, dan tentu ada hubungan dengan dokter ya, dan beritahu juga kepada teman-teman atau orang-orang terdekat kita, dan gejalanya selalu kita pantau ya. Apabila muncul tentu segera menghubungin paskes terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat ya, apabila gejalanya bertambah. Nah, seterusnya tentu dilakukan tetap protokol kesehatan, dan tentu yang terakhir adalah bagaimana kita selalu ya membersihkan permukaan yang sering tersentuh secara berkala. Sebenarnya penghargaan ini adalah semacam pengingat sebenarnya, pengikat bahwa selama ini kita juga setelah bekerja ya, teman-teman di pelayanan bekerja, terus dia mempunyai evaluasi, dan setelah mendapat tentu ternyata kerja kita ada hasil gitu ya. Dan untuk tentu kedepannya penghargaan ini menjadikan motivasi kepada kita
untuk selalu bekerja pertama dengan ikhlas. Nah, itu bagaimana selalu meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Jadi penghargaan ini jangan hanya sampai di sini. Ya, kalau dapat tentu mempunyai lagi banyak-banyak inovasi ya. Inovasi itu artinya bukan semacam hanya ingin dihargai, tapi inovasi yang kita dapat hari ini kita berharap kita pertahankan ya, tentu kita tingkatkan supaya ada lagi inovasi yang baru yang akan muncul di kemudian hari ya. Jadi penghargaan ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita ada bekerja sebenarnya, bukan berarti setelah ada penghargaan ini terus kita tidak bekerja lagi. Nah, dan juga menjadi beban bagi kita, bukan beban sih, menjadi beban dan pengingat supaya kita ada lagi inovasi selain yang dari malam ini diberi penghargaan. Jangan lupa tonton YouTube 5 Pilar, di subscribe, like, dan komen, invite.